Assalamualaikum sahabat Oto, kali ini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan All New Honda Brio. Honda Brio generasi kedua, alias All New Brio, banyak hal yang menarik. Makanya mobil ini pernah menjadi mobil paling laris sepanjang 2020 di Indonesia. Merujuk data dari Gaikindo, sepanjang Januari hingga November tahun 2020, tercatat Honda Brio terjual dengan total 36.512 unit. Hal ini membuat mobil dengan gelar sejuta umat Toyota Avanza harus rela disalip Brio di tahun 2020. Seperti kita ketahui, Toyota Avanza selalu menjadi mobil paling laris di tahun-tahun sebelumnya. Bagi Anda yang ingin membeli mobil ini, sebaiknya Anda ketahui kelebihan dan kekurangan dari All New Honda Brio. Kelebihan yang pertama yaitu modelnya keren. PT Honda Prospect Motor meluncurkan Honda Brio generasi kedua pada 2018 lalu. All New Brio ini membawa desain yang lebih keren dibanding generasi sebelumnya. Meskipun muka Brio mirip kakaknya, Mobilio, tapi buntut Brio sudah lebih keren dan lebih berisi, tidak lagi seperti kue keiris seperti di generasi sebelumnya. Kelebihan yang kedua yaitu harga relatif terjangkau. Harga All New Brio, khususnya Brio Satya, harganya masuk kategori LCGC, tidak bisa dibilang murah banget, tapi masih relatif terjangkau. Kelebihan yang ketiga yaitu brand image bagus. Mobil dengan merek Honda memang memiliki citra yang bagus. Mobil-mobil merek Honda lebih bergengsi dibandingkan mobil Jepang lainnya. Brand Honda juga bagus soal after sales atau layanan purna jual, mulai dari ketersediaan jaringan bengkel resmi di berbagai daerah, ketersediaan spare part, dan sebagainya. Kelebihan yang keempat yaitu interiornya enak dilihat. Meskipun interiornya tidak banyak berubah dari Brio sebelumnya, tapi tetap saja, interior All New Brio lebih enak dipandang. Desain dashboard Brio keren dan sporty, mirip dengan saudaranya sesama Honda lain. Door trim juga bagus, dibandingkan kompetitornya di kelas LCGC. Sayangnya, jok model pocong masih dibawa di Brio generasi ini. Kelebihan yang kelima yaitu akomodasi lumayan. Desain baru Honda Brio generasi kedua ini memang fokus menciptakan ruang kabin dan bagasi yang luas. Dengan perubahan pada dimensi yang lebih panjang 160 mm dan wheelbase yang melar 60 mm, serta bobot lebih berat 20 kg dari generasi sebelumnya. Ruang bagasi pun lebih panjang 90 mm. Alhasil, volume bagasi Brio generasi baru menjadi 258 liter. Kelebihan yang keenam yaitu mesin bertenaga dan irit. Mesin Honda dari dahulu terkenal bertenaga dan juga irit. Brio menanamkan mesin berkode L12 IVTEC berkapasitas 1199 cc 4 silinder. Mesin tersebut mampu memuntahkan tenaga 90 PS. Ini membuat Brio salah satu compact car LCGC dengan tenaga terbesar sekaligus irit BBM dibandingkan kompetitornya. Akselerasi Brio transmisi CVT 0-100 km per jam mampu diraih dalam waktu 11,6 detik. Soal konsumsi BBM-nya pun tak perlu khawatir. Pengetesan di rute dalam kota, All New Brio mencatat 16,9 km per liter, dan rute tolnya bisa meraih 22,6 km per liter. Transmisi CVT-nya juga berperan penting soal efisiensi BBM. Transmisi CVT bisa menjaga RPM rendah, sehingga menjadikan Brio irit BBM. Kelebihan yang ketujuh yaitu fitur kekinian Honda Brio generasi ini. Fiturnya sudah kekinian, khususnya audio. Head unit bawaan Brio sudah support Bluetooth dan Sportify. Fitur keselamatan seperti airbag, rem ABS plus EBD sudah jadi fitur keselamatan standar, begitupun AC yang sudah digital dan headlamp LED yang sudah kekinian. Kelebihan yang kedelapan yaitu handling mantap. Handling Honda Brio generasi kedua mengalami improvement. Honda Brio generasi ini settingan suspensinya bagus, bantingan suspensi lebih empuk. Menurut Harano-san, sistem suspensinya juga direvisi guna mendapatkan kestabilan handling. Pernya kini pakai yang sedikit lebih keras, diameter batang stabilizernya juga lebih besar, serta dilakukan perubahan pada damper dan bushing. Meskipun kelincahan tidak seagresif generasi sebelumnya, tapi Brio generasi ini lebih nyaman, dan handling masih tetap tajam.
Kelebihan yang kesembilan yaitu, harga bekas bertahan. Penyusutan harga Honda Brio Satya, paling kecil di antara rivalnya, Honda Brio Satya cuma 13,80% penyusutannya. Sedangkan kembaran varian tertingginya, Brio RS, 15,79%, kemudian Toyota Agya, 19,50%. Suzuki Karimun penyusutannya di angka 20%, sedangkan Daihatsu Ayla, yang paling merosot, sampai 29,50%, begitupun dengan Suzuki Ignis, 28,94%. Walaupun Honda Brio mempunyai beberapa kelebihan, dan menjadi mobil paling laris sepanjang 2020, tapi tentu saja ada kekurangan atau kelemahannya. Kekurangan yang pertama yaitu, banyak pengguna Brio yang mengeluhkan ground clearance Brio kurang tinggi, alhasil, Brio gampang gasruk, di jalan berlubang, maupun lewat polisi tidur yang agak tinggi. Kekurangan yang kedua yaitu, build quality. Meski desainnya bagus, tapi material alias bahannya, masih terkesan murah, maklum saja hal ini dilakukan untuk menekan harga. Kekurangan yang ketiga yaitu, belum ada kamera mundur, bahkan sensor parkir. Namun, pemilik Brio tidak terlalu mempermasalahkan hal ini, sebab gampang pasang sensor parkir, atau kamera mundur aftermarket. Kekurangan yang keempat yaitu, road noise, atau suara ban suara gesekan roda, dan permukaan jalan, terdengar sampai ke dalam kabin. Masalah road noise, bukan hanya dialami Brio saja, tapi hampir di semua mobil-mobil Honda, meskipun, Brio generasi ini sudah lebih kedap dari Brio lama, tapi masih cukup terdengar road noise-nya. Demikianlah, kelebihan dan kekurangan all new Honda Brio. Mudah-mudahan, review ini bermanfaat bagi Anda.